Baik, tadi pengecualian ya. Jadi kalau untuk RJ itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, juga terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, dan juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya, sesuai dengan KUHAP yang baru. Nah, yang terakhir teman-teman semua, saya ingin menyampaikan perkembangan menyangkut soal peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUHP. Karena beberapa undang-undang yang masih harus juga diselesaikan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Ini telah dikirim ke Bapak Presiden, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa segera kita kirim ke DPR. Kemudian RUU penyesuaian pidana tadi sudah saya sampaikan, sudah selesai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya. Ya. Kemudian RPP tentang tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ini telah ditetapkan dan dalam proses publikasi. Jadi ini kaitannya dengan pasal 2 KUHP kita yang terkait dengan hukum adat yang juga ramai ya, hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi RPP-nya sudah selesai. Kemudian RPP tentang tata cara perubahan pidana seumur hidup dan pidana mati juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden dan kita tinggal menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera juga selesai. Yang kelima, RPP tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan telah disampaikan kepada Presiden juga. Kemudian untuk KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengamanatkan ada 2 peraturan pemerintah dan 1 Perpres. Yang pertama adalah RPP tentang peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini dalam proses panitia antar kementerian sekarang. Tapi bukan berarti dengan belum selesainya RPP ini, maka KUHAP kita tidak bisa berjalan ya, tetap jalan sebagaimana yang sudah diputuskan di tanggal 2 Januari kemarin. Kemudian yang kedua, RPP tentang mekanisme keadilan restoratif tadi. Jadi ini harus diatur secara baik dan nanti teman-teman kita akan tunggu ya. Juga ini telah disampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian ini yang paling penting juga, Perpres tentang sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Jadi nanti tadi Pak Wamen sudah menjelaskan ya, bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menghindari adanya intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ataupun yang lain, maka nanti sistem salah satu teknologi informasi dianukan adalah salah satunya adalah kemungkinan nanti akan menggunakan BAP secara elektronik, ya, secara elektronik. Jadi dengan menggunakan AI, apa yang diucapkan oleh tersangka atau terperiksa itu bisa langsung ketik dan tinggal ditandatangan, ya. Jadi itu kemajuan-kemajuan semua yang kita siapkan di dalam pelaksanaan RUU tentang bukan RUU KUHAP kita. Kemudian tadi Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Nah, ini satu lagi yang paling penting teman-teman semua, karena Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini juga kan banyak, tadi saya sudah sampaikan, banyak ketentuan pidana yang ada di luar KUHP, di undang-undang sektoral. Katakanlah di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kelautan. Semua ada sanksinya berupa kurungan maupun denda. Sekarang karena di KUHP kita pidana kurungan itu sudah tidak dikenal lagi, yang ada adalah pidana denda, maka itu dari kategori 1 sampai dengan kategori 8 ya. Nah, itu yang akan disesuaikan termasuk di dalam peraturan daerah. Tidak boleh lagi ada pidana kurungan, semua harus diganti dengan pidana denda.
Ini semua kita lakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia. Jadi ini semua dilakukan dengan niat semata-mata sekali lagi di samping menjaga ketertiban umum, tetapi perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tergambar luar biasa baik di KUHP maupun di KUHP kita. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka sesi. Pak Sekjen, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak Sekjen.